Ya, contoh-contoh ketika kita melihat bahwa banyak baliho yang bertebaran, ya tentunya baliho kan harganya mahal tuh ya, berapa ratus juta gitu ya, Iya. oleh Firly Bahuri, dan kemudian tidak diusut dengan jelas gitu. Kan dugaannya justru itu dari pihak berperkara, kan gawat sekali kalau seperti itu. Nah, seperti itulah saya melihat Dewan Pengawas ini sering terlambat. Saya nggak tahu sebabnya apa. Nah, di kasus ini seharusnya mereka melihat sebagai hal yang serius. Saya ingin tadi menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bang Edi bahwa ini bukan Endar yang layak untuk diperpanjang, tapi dia tidak ada alasan untuk diberhentikan gitu loh. Jadi berprestasinya pun, seandainya dia BPC saja pun nggak terlalu berprestasi seandainya ya, dia tidak bisa terus kemudian diberhentikan dengan semena-mena. Ini yang poin penting yang saya mau lihat. Dan kemudian apalagi ketika ternyata ada dugaan dia mengetahui banyak terkait dengan masalah fraud yang berhubungan dengan kebocoran dokumen tadi. Saya lebih suka mengatakan ini bukan kebocoran dokumen, tapi ada upaya menghalang-halangi suatu proses perkara yang sedang berjalan. Ini hal yang sangat serius ya. Dan ketika mengetahui itu, dan kemudian dia mau dikembalikan, maka ini kan masalah skandal. Saya katakan ini masalah serius, skandal bahkan. Nah, oleh karena itu, saya lebih melihat Dewan Pengawas ketika memeriksa terkait dengan masalah kebocoran dokumen ini, dia tidak hanya memeriksa saja, tapi dia harus juga ikut melaporkan. Karena setiap orang yang kemudian mengetahui, setiap orang dalam ini adalah pegawai negeri ya, yang tentunya Dewan Pengawas juga dibayar oleh negara, dia juga masuk kualifikasi pegawai negeri, maka dia juga harus melaporkan ke penegak hukum terkait dengan adanya praktek dugaan kejahatan ini. Sehingga kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir kemudian orang akan semakin berani berbuat ya, di KPK terutama. Kalau kemudian ini dilaporkan, harapannya ini bisa diusut tuntas, siapapun yang terlibat diusut, dan kemudian diberikan sanksi yang setimpal. Karena ini masalah yang sangat serius. Apabila diberikan analogi begini, di KPK, pimpinan inilah yang mengarahkan soal penanganan perkara, dan kemudian dia juga yang diduga justru malah berupaya menghalang-halangi. Ini kan apa ya, kalau korupsi kuadrat gitu ya, seperti pengkhianatan. Jadi masalahnya sangat serius. Apalagi kemudian pihak yang mengetahui fakta itu kemudian diupayakan untuk disingkirkan, sehingga saya melihat itu masalah yang yang harus kita cermati, dan tentunya kita semua untuk mendorong agar perkara ini diusut tuntas. Begitu Mas Fadil. Bang Novel, tadi kalau disampaikan harusnya Dewas nanti juga melaporkan kalau memang ada indikasi tindakan kejahatan di sana. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Dewas kalau melihat kasus ini harus bisa disidangkan langsung, keputusannya cepat? Apa yang mungkin sanksi-sanksi yang bisa dihadirkan sanksinya oleh kayak Dewas? apa ya gitu ya? Ya, jadi Dewan Pengawas itu tidak tiba-tiba kemudian menyidangkan. Dia punya tim untuk memeriksa terlebih dahulu. Dan saya kira yang mengetahui fakta itu adalah para penyidik, para penyelidik yang ikut dalam penggeledahan di Kementerian ESDM. Mereka dengan mudahnya kok panggil mereka, konfirmasi, lihat dokumennya, lihat prosesnya, lihat dokumentasinya. Di situ akan terlihat semua dan sangat jelas. Dan buktinya konkret, valid. Artinya kalau kemudian Dewan Pengawasnya kemudian masih bilang dia belum pelajari, dia nggak tahu, dan lain-lain, ini sebetulnya mau mengawasi apa enggak gitu aja sebetulnya. Ini bukan hal yang sulit berarti ya seharusnya? Enggak sulit. Mudah sekali. Apalagi beliau terbiasa menangani perkara. Mudah sekali. Iya. Kita akan tunggulah nanti bagaimana kemudian respon dari Dewas menindaki kasus ini ya Bang Novel. Terima kasih banyak Bang Novel, sudah berkenan hadir di Apa Kabar Indonesia pagi. Terima kasih. Bang Edi, terima kasih Bang. Terima kasih. Waktu Anda pagi ini Bang.